Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pembelajaran 5. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. 1. Dengan kegiatan melengkapi pertanyaan, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tertulis dengan tepat. 2. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3. Dengan menyelesaikan soal, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca percakapan. Nah, perhatikan percakapan antara Siti dan juga Lani. Siti, halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lani? Lani, halo, iya, ini Lani, siapakah ini? Siti, halo Lani, ini Siti. Lani, hai Siti, ada apa? Siti, Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Lani, oh ya, waduh, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Siti, iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Siti, oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Lani, sampai jumpa. Anak-anak perhatikan percakapan antara Siti dan juga Lani. Di situ ada beberapa kalimat yang belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap tersebut disebut juga dengan kalimat rumpang. Sekarang coba kalian isi kalimat rumpang tersebut menggunakan kata yang ada dalam kotak berikut. Di sini ada kata prakiraan, kemudian ada kata mendung, ada kata berawan, kemudian ada kata sepeda, ada kata batalkan, kemudian ada kata esok, ada kata hujan dan juga cerah. Kita mulai dari kalimat rumpang yang pertama. Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Kira-kira kata yang tepat apa ya? Ya, betul sekali, perakiraan cuaca. Kemudian, diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Akan mendung dan berawan. Kemudian kalimat rumpang yang kedua. Lani, oh ya, wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Apa ya jawabannya? Ya, betul sekali, sepeda. Selanjutnya, Siti, iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Kira-kira apa ya anak-anak? Iya, betul sekali. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Kira-kira jawabannya adalah ya, betul sekali. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun apa ya anak-anak biasanya? Ya, hujan. Dan yang terakhir yaitu Lani, baiklah Siti, tidak apa-apa, kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, betul sekali, saat cuaca cerah. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca.
Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, berikut adalah daftar pertanyaan yang dapat kamu buat. Kemudian, susunlah hasil percakapan di bawah ini. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku. Buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Berikut ini adalah tarian dari Indonesia. Ada tari Ratu Jaro dari Aceh, kemudian ada tari Tortor dari Sumatera Utara, ada tari Piring dari Sumatera Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Balen Dadas dari Kalimantan Tengah, kemudian tari Reog dari Jawa Timur. Kemudian ada tari Lenso dari Sulawesi Utara dan tari Pendet dari Bali. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Selesai berlatih menari, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru makan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Agar kalian lebih jelas, kita ke contoh soal berikutnya. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Kita tambahkan 1/4 ditambah 2/4. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Penyebutnya tetap, yaitu adalah 4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Bagian sawah yang telah dicangkul oleh petani adalah 3/4 bagian. Anak-anak, demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.